Riuh pilkada sebagai demokrasi secara serentak mulai terasa. PKS tanpa tedeng aling-aling langsung mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon pemimpin Jakarta. Tapi PKS, meski mayoritas menguasai suara Jakarta, partai tersebut tidak bisa berdiri sendiri alias wajib melakukan koalisi. PDI Perjuangan yang sebelumnya melirik Anies untuk diduetkan dengan salah satu kader terbaiknya pun lebih memilih menunggu hingga detik terakhir. Kegalauan PDIP juga terlihat di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Faktor koalisi dan nama besar calon masih terus menjadi pantauan partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Kejutan demi kejutan akan mewarnai politik yang dinamis. Titah atau fatwa dari Megawati selaku Ketua Umum menjadi pegangan siapa tokoh yang akan berlaga di pilkada. Tim TV One mengabarkan. Pilkada serentak ini akan sebentar lagi dilaksanakan, namun kalau melihat beberapa partai politik masih belum mengambil keputusan siapa saja yang akan diusung dalam Pilkada serentak ini, khususnya PDI Perjuangan sampai saat ini nampaknya masih menunggu titah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Untuk membahas mengenai hal ini kita sudah hadirkan beberapa narasumber. Di studio sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Esan. Selamat pagi, sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Mas Aryo Seno Bakaskoro, politikus PDIP, dan juga Bang Dev Laksono, politikus Partai Golkar. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi, bagaimana Sarate, Mbak Jira, selamat pagi. Ya. Bang Dev, selamat pagi. Saya mau pagi semuanya. Terima kasih waktunya. Saya mau ke Mas Seno dulu. Mas Seno, ini soal pilkada nampaknya PDIP di sejumlah wilayah bahkan belum terlihat siapa yang kira-kira akan diusung, baik Jakarta, Jawa Timur, kemudian juga Sumatera Utara dan lain sebagainya. Ini masih menunggu titah dari Ketum atau bagaimana? Apa yang sedang ditunggu begitu oleh PDIP? Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau bicara tentang partai politik, tentu semua partai politik punya mekanisme internalnya untuk memutuskan rekomendasi seseorang. Dan bahwa pilkada adalah satu hal yang sangat strategis, maka tentu semua partai politik termasuk PDI Perjuangan punya satu tanggung jawab untuk menghadirkan nama-nama yang berkualitas. Bukan hanya nama-nama yang tahu how to win, tetapi juga adalah nama-nama yang punya kredibilitas untuk tahu how to govern nantinya dengan asumsi akan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin daerah tersebut 5 tahun ke depan. Dalam hal ini tentu di dalam semua partai pengambilan keputusan yang paling tinggi adalah seorang ketua umum. Bahwa di dalam variabel tersebut di dalamnya ada berbagai macam kepentingan, ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa satu-satunya variabel adalah titah, itu kalau sesuai dengan judul hari ini, saya rasa tentu tidak demikian. Variabel yang bekerja banyak, pertimbangan-pertimbangan yang bekerja di dalam pengambilan keputusan banyak, tentu hasil akhirnya adalah harapan akan kemenangan untuk dapat memperjuangkan gagasan perjuangan dengan lebih baik. Mas Seno, artinya pertimbangan-pertimbangan masih menunggu titah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tapi paling tidak akan sudah fix mengusung kadernya sendiri? Oh iya, pasti secara bicara tentang kebutuhan untuk menjadi partai kader, tentu secara kebatinan kami semua berharap bahwa kader-kader internal dapat berlaga di berbagai daerah, apalagi di daerah-daerah di mana secara kesejarahan kita punya jejak elektoral yang dipercaya oleh masyarakat di tempat tersebut untuk menjadi basis konstituen kami. Di tempat-tempat penting misalnya seperti Jawa Tengah yang punya banyak ikatan historis dengan kami pasti berharap ada kader internal yang dicalonkan. Di Bali misalnya, lalu kemudian bicara di Jawa Timur misalnya, di mana kami mendapatkan kepercayaan menjadi pemenang kedua, termasuk bahkan di Jakarta, di daerah yang menjadi etalase kepemimpinan nasional, sekaligus kami pernah punya jejak sejarah mendapatkan kepercayaan memimpin di eksekutif. Tentu ini adalah daerah-daerah yang secara laboratorium kepemimpinan menjadi penting, menjadi prioritas, dan di sini ada banyak sekali nama-nama
kader kami secara internal yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan dasar. Tentu ada banyak syarat lain, syarat ideologi, syarat komitmen terhadap demokrasi, syarat rekam jejak portofolio kepemimpinan personal, syarat komitmen terhadap semangat anti korupsi dan lain sebagainya, yang itu menjadi syarat dasar dari calon kepala daerah PDI Perjuangan. Saya rasa itu berlaku di banyak tempat secara umum. Itu Mbak Rati dan Mbak Sira. Tadi Mas Eno mengatakan bahwa juga akan mengusung kadernya sendiri. Tapi kalau kita contoh saja di Jakarta, kalau melihat kan nampaknya kalau PDIP dan juga PKS ini bisa berkoalisi di Jakarta, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena kita tahu PKS sendiri menguasai di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sementara PDIP kuat di Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara. Tapi kalau misalnya nama dari PKS saja sudah firm, aman, dan PDIP tidak bisa mengusung begitu kader sendiri, ini akan harga mati atau masih bisa lah di lobi-lobi nantinya mengusung dari sosok dari di luar PDIP? Ya, kerja-kerja politik itu adalah satu hal yang dinamis, apalagi bicara tentang menuju atau menjelang ke rekomendasi pada saat final. Artinya di tengah situasi saat ini yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan analitikal termasuk komunikasi politik yang terus-menerus dilakukan terhadap seluruh kekuatan politik antar partai ke tokoh, antar partai ke partai lain dan seterusnya. Sehingga saya sering katakan sebelum janur merah melengkung, ada janur kuning, janur hijau, janur biru dan seterusnya. Itu artinya kalau sebelum rekomendasi final yang itu nanti akan menjadi dasar untuk mendaftarkan seorang calon, pasangan calon ke KPU, belum ada keputusan final atas itu, maka apapun masih sangat mungkin untuk berubah. Hukum dasarnya saya rasa seperti itu. Persoalan nanti apakah muncul pertama, muncul cepat, muncul belakangan, saya rasa kalau di pemilu kita bukan hal yang baru melihat bahwa calon-calon yang muncul di awal mula masa dinamika diskusi publik sebelum mendaftar ke KPU itu ternyata bisa berubah sama sekali dengan nama-nama yang nanti pada waktu pendaftaran benar-benar dibawa ke KPU. Karena tentu ada proses dinamika komunikasi di situ. Di Pilpres kita melihat ada peristiwa semacam itu, di pemilu sebelumnya, di Pilgub, di Pilkada, kota kabupaten kita juga melihat semacam itu. Nama-nama yang dibahas di awal-awal yang muncul dan tampak sangat berpengaruh di lembaga survei, artinya angka-angkanya cukup signifikan, bisa saja di akhir waktu nanti pada saat di KPU itu tidak jadi berlaga, atau kalaupun berlaga bisa jadi hasilnya berbeda secara pendapatan suara pada saat di bilik suara. Jadi semuanya sangat dinamis dan kita tentu masih melakukan pendalaman itu.